Memang betul manusia mengeksplorasi bumi, tapi hanya di permukaan bumi, belum bisa mengeksplorasi yang dalam bumi, yang sampai dalam core-nya gitu, nggak bisa. Tetapi badan-badan astronomi sudah mengatakan bahwa besi-besi yang ada di bumi yang dimanfaatkan oleh manusia itu asalnya bukan dari bumi, tapi dari benda-benda langit yang jatuh ke bumi ketika bumi itu baru-baru tercipta. Mineral-mineralnya itu ya. Nah, aku sudah ada di Quran kan bahwa dia termasuk Kristen historian. Kristen historian itu ya berbeda dengan Kristen yang mengikuti pemikiran Paulus. Yang mengikuti pemikiran Paulus saja itu sebenarnya sudah berevolusi gitu, oleh bapak-bapak gereja yang akhirnya menyetarakan Yesus dengan Bapa. Gitu. Nah, kan masih ada yang memisahkan diri. Sebelum Konsili Chalcedon itu ada yang memisahkan diri menjadi gereja timur. Nah, gereja timur inilah yang dianggap sebagai cikal bakalnya, yang salah satunya adalah pendeta Bukhairo dan juga saudaranya istri daripada Nabi, yaitu Warokah bin Affan. Warokah bin siapa? Novan. Itu adalah yang dianggap Kristen-Kristen atau Nasrani timur gitu. Yang barat, yang patriarki pecah menjadi barat dan ortodoks. Yang timur sebelum Chalcedon itu yang dianggap sebagai Kristen-Kristen yang salah satunya adalah pendeta Bukhairo itu. Dan sekarang kenapa nggak ada Kristen yang kayak gitu? Itu sangat kecil sekali. Sekarang sudah sangat-sangat kecil. Jumlahnya nggak banyak. Ya karena pengaruh gini. Kalau yang barat sama yang ortodoks ini kan memang mereka juga memang besarnya di daerah Eropa. Pengaruhnya dengan kekuasaan militer dan segala macam, makanya jauh lebih berkembang daripada yang historian, yang timur. Nah, sekarang Kristen itu sebenarnya timbul karena politik apa bukan sih? Politik, karena ada Kaisar Konstantin yang pertama kali Yang terlihat melegalkan agama Kristen pertama kali di Romawi, ya Kaisar Konstantin. Kaisar Konstantin sendiri yang membuat Edict of Milan, ya. Edict of Milan itu kira-kira 313 menjadikan Kristen sebagai agama yang legal di Romawi. Baru legal ya, belum negara agama, belum agama negara maksudnya. Baru kira-kira tahun 380-an, Kaisar Theodosius membuat Edict of Thessalonica. Dijadikan agama menjadi agama negara, gitu. Jadi ada hubungannya dengan politik. Oke, yang Taurat, Zabur, Injil sudah jelas di Quran. Ada lagi yang mau tanya soal Islam? itu paling yang Nasrani yang dulu itu. Yang tadi ya, pendeta Bukhairo. Terus apa lagi? Apa ya, paling wahyu-wahyu yang Muhammad dapat itu yang masih kayak misalnya peristiwa Isra Mi'raj. Isra Mi'raj, oke. Isra Mi'raj itu kejadian yang memang istilahnya sampai sekarang kita belum bisa menjelaskan secara saintifik, oke. Tetapi sampai sekarang manusia kan ilmu pengetahuan itu paling tinggi apa sih? Paling baru kuantum ya. Kuantum kuantum fisik lah ya, baru yang menjelaskan tentang bisa ada perbedaan secara kuantum dan segala macam. Tapi yang menarik begini, ini yang menarik ya, bagaimana seseorang yang pernah meninggalkan bumi ya, bisa menggambarkan bumi itu seperti cincin yang dibuang di padang pasir. Kalau dia tidak pernah meninggalkan bumi dan dia tidak melihat bumi dengan garis orbitnya, ya, kan bulan mengitari bumi, bumi mengitari matahari, matahari mengitari alam semesta. Itu kan berarti kan seperti cincin, ya kan? Bumi ketika mengitari matahari juga bentuknya seperti cincin. Bagaimana mungkin orang bisa menjelaskan itu kalau dia tidak pernah meninggalkan bumi? Apalagi pada zaman itu. Pada zaman itu. Nah, Nabi Muhammad SAW sendiri ada hadis yang mengatakan bahwa besarnya langit pertama, besarnya bumi dibandingkan dengan langit pertama itu seperti cincin yang dibuang di padang pasir. Cincin bentuknya gimana? Maka begini. Inilah yang digambarkan seperti orbit. Ya. Bagaimana ceritanya orang bisa menggambarkan cincin dibuang di padang pasir kalau dia tidak pernah meninggalkan bumi dan melihatnya? Iya. Ya, hadisnya mengatakan. Benar. Ya, hadisnya mengatakan gambaran langit pertama itu besarnya itu seperti besarnya bumi dibandingkan langit pertama itu seperti cincin dibuang di padang pasir.
besarnya langit pertama dibandingkan dengan langit kedua, juga sama seperti cincin dibuang di padang pasir. Sampai langit ketujuh. Jadi bumi plus langit ketujuh dibandingkan dengan Sidratul Muntaha juga seperti cincin dibuang di padang pasir. Nggak mungkin dia bisa cerita kalau dia tidak pernah meninggalkan bumi dan melihatnya. Ya. Make sense? Iya, sesuai. Kalau secara sains memang belum bisa dijelaskan secara detail, belum bisa. Tetapi kita sekarang tahu kecepatan cahaya berapa? Berapa kilometer per jam kecepatan cahaya? Mendekati 300.000 kilometer per detik. Bisa bayangin nggak kecepatan? Saya lari 260 km per jam di atas motor, itu rasanya sudah gimana gitu ya. MotoGP 350 sekarang. Itu saya lari 260, begitu itu kan saya nunduk. Begitu saya buka helm sedikit, itu udah sedikit blur gitu, sepersekian detik. Bisa bayangin nggak hampir 300.000 km per detik kecepatannya ini? Bagaimana tuh? Per detik loh. Kalau saya 260 km per jam, ini 300.000 km per detik. Itu kecepatan cahaya. Cahaya. Nah, jadi kalau Isra Mi'raj itu adalah perjalanan Nabi dari kota Mekah, ya. Isra itu dari perjalanan dari kota Mekah ke Yerusalem, Masjidil Aqsa, ya. Itu menggunakan yang disebut dengan buraq. Buraq itu juga sebenarnya nur atau cahaya. Nah, itulah kurang lebih kecepatan cahaya itu seperti itu. Penggambarannya dan bahasanya itu apa namanya? Menggunakan gaya bahasa orang zaman dulu, ya. Digambarkannya begitulah. Kecepatannya dari Mekah ke Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, tempat apa namanya istilahnya Nabi Muhammad SAW bertemu langsung dengan Allah Subhanahu wa taala, itu yang mengantarkan adalah langsung malaikat Jibril alaihissalam. Bentuknya malaikat Jibril alaihissalam aslinya baru kelihatan tuh sama Nabi Muhammad SAW. Malaikat yang bawa, gimana ceritanya? Ya, kalau sudah peristiwa seperti itu, saintifik belum nyampe ilmunya, gitu. Sains belum nyampe. Mungkin nanti bisa dijelaskan oleh sains, mungkin 10 tahun lagi, mungkin 100 tahun lagi, mungkin juga 1000 tahun lagi, gitu. Walau alam. Tetapi peristiwa itu adalah peristiwa yang benar terjadi, dan umat Islam seperti halnya sahabat Nabi Abu Bakar, kita beriman gitu bahwa itu terjadi. Gitu. Karena apa? Salah satu indikasinya lagi. Yang menceritakan itu orang yang disebut dengan Al-Amin. Artinya apa? Orang itu sepanjang hidupnya nggak pernah bohong. Gitu. Bahkan musuhnya aja mengakui bahwa dia adalah Al-Amin. Jadi kalau orang yang nggak pernah bohong seumur hidupnya, ngomong begitu, gimana kita memandangnya? Dia nggak pernah bohong, bagaimana mungkin juga dia bohong tentang Isra Mi'raj? Gitu. Iya, itu terbukti secara sains. Gitu. Mudah-mudahan paham. Masuk kalau bisa kalau dijelaskan. Kalau mau semua dibuktikan secara sains, Allah saja tidak bisa dibuktikan secara sains kan? Oh jauh. Makanya kalau memang agama harus dibuktikan wajib dengan sains ya tidak bisa juga karena Tuhan pun tidak bisa dibuktikan dengan sains. Tetapi ayat-ayat yang ada di dalam Quran hampir ada 1000 ayat yang sudah terbukti oleh sains. Iya. Zaman sekarang. Zaman sekarang sudah terbukti. Dari 1000 ayat itu, kira-kira 80% sudah terbukti benar. Sisanya yang 20% belum terbukti salah, belum terbukti benar. Tapi insya Allah menggunakan ilmu probabilitas, yang 20% insya Allah terbukti benar. Tapi belum tahu kapan gitu. Tapi lebih banyak sudah terbukti. 80%. 80% sudah hampir 100% kan? Ya. Ayat Quran kan 6.236 ayat. 1000 ayatnya, berarti berapa tuh? 1/6 ya? Iya. 1/6-nya 80% sudah terbukti benar. Itu. Mau contoh yang sudah terbukti benar ayat Quran? Aku pernah dengar yang dengar juga yang proses embrio Embriologi, ya. Itu Kalau juga sudah. api di laut itu. Ya, banyak. Gunung bergeser itu ada. Ya, walaupun bergeser cuma 1 cm ya. 1 senti. Tapi kan benar bergeser. Yang Dan hebatnya, bisa diukur gitu. Yang hebatnya saya baru buktikan tahun 2020 ya. Ya. Apa yang gunung bergeser? Iya. Jauh sebelumnya sih kayaknya. Saya kemarin baca itu baru ditemukan sama sains itu baru 2020 di Nggak, intinya sudah terbukti
beberapa lama Klaimnya sebelumnya. mungkin ya. Tapi kan percobaan itu tetap dilakukan. Bukan. Big Bang. Kapan ada orang berani ngomong Big Bang? Baru 50 tahun yang lalu Stephen Hawking yang ngomong. Iya. Iya. Ya kan? Apakah Stephen Hawking orang Islam? Bukan. Tapi kok Quran sudah menyebutkan 1500 tahun yang lalu. Hampir 1500 tahun yang lalu. Pada mulanya langit dan bumi itu adalah satu. Dan kami pisahkan keduanya. Itu kan gambaran teori Big Bang yang sangat mirip dengan teorinya Stephen Hawking. Stephen Hawking juga ngomong alam semesta mengembang. Quran juga bilang alam semesta mengembang. Bagaimana astronomis itu bisa mengatakan alam semesta mengembang? Sejak ditemukannya atau diciptakannya teleskop Hubble. Hubble ya namanya? Iya. Nah, gunung dikatakan seperti pasak. Pasak bahasa Inggrisnya steak atau peck, gitu ya. Profesor Frank Press menulis buku judulnya The Earth. Gunung disebut seperti peck atau steak. Jadi menurut gambarannya Profesor Frank Press itu, gunung atasnya itu hanya seperti kepala paku. Badan pakunya menghunjam ke dalam bumi, jauh dalam. Gunung paling tinggi, Everest, tingginya 8.800 meter. Badan yang menghunjam ke bumi, 125 km panjangnya. Ya kalau kita lihat dari samping, dua dimensi kan berarti kan seperti pasak. Iya. Yang di atas bumi nongol, 8.800 meter, badannya 125 km. Tahu dari mana tuh Nabi Muhammad SAW bisa ada sebut gunung tuh pasak gitu? Iya. Iya. Apakah Nabi Muhammad SAW punya alat sonar gitu? Apalagi masalah lautan itu kan di padang pasir juga. Laut. Ya. Yesus malah pernah ke Kapernaum, misalnya ada airnya. Ini nggak pernah ke ini kan? Baru-baru kan terbukti juga tuh yang seorang astronomis asal Cina. Oh, yang bintang mengetuk. Iya. Ya. Tang Yue. Surat At-Tariq. Nah. Ini dah sidik jari. Sidik jari manusia, setiap manusia, sidik jarinya kan unik, nggak ada yang sama. Iya. Dari mana? Quran bisa menyebutkan, kami bisa menyusun kembali manusia dari ujung-ujung jarinya. Apa ujung jari? Sidik jari. Sekarang dipakai oleh kepolisian untuk mengidentifikasi siapa orang ini. Iya. Dari sidik jarinya. Banyak sekali. Yang itu sebenarnya kalau dipikirkan oleh orang-orang yang menggunakan akalnya, mereka tahu ini pasti bukan perkataan Nabi Muhammad SAW. Iya. Nggak mungkin perkataan manusia. Karena apa? Karena zaman dulu belum ada alat-alat yang dipakai untuk mengatakan hal itu. Sekarang, zaman sekarang, saintifik bisa ngomong karena ada alatnya. Ada teleskop, ada mikroskop, ada alat sonar, ada alat menyelam. Nah, zaman dulu Nabi Muhammad SAW, gimana tahu di dalam laut itu nggak ada cahaya? Apa dia pernah nyelam sampai dia nggak bisa ngeliat cahaya? Nggak ada hadis begitu. Belum ada alat selam. Sekarang ahli-ahli selam bisa ngomong di dalam laut, kedalaman sekian, nggak ada cahaya sama sekali. Lalu sudah disebutkan di Quran. Iya, iya. Nah, di Quran sebutin lagi. Besi diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diturunkan, arti yang lebih tepat ya. Untuk apa? Untuk bermanfaat bagi manusia. Memang betul manusia mengeksplorasi bumi, tapi hanya di permukaan bumi, belum bisa mengeksplorasi yang dalam bumi, yang sampai dalam core-nya gitu, nggak bisa. Tetapi badan-badan astronomi sudah mengatakan bahwa besi-besi yang ada di bumi, yang dimanfaatkan oleh manusia itu asalnya bukan dari bumi, tapi dari benda-benda langit yang jatuh ke bumi ketika bumi itu baru-baru tercipta. Mineral-mineralnya itu ya. Nah, aku sudah ada di Quran. Jadi kalau kita menggunakan akal, nggak usah banyak-banyak lah, sedikit aja. Nggak mungkin lah ini karangan manusia. Iya, betul. Terus satu lagi yang saya pengen tahu secara detail sih, tentang Nabi Muhammad, kenapa istrinya banyak gitu. Kenapa istrinya banyak? Iya. Kalau Nabi Daud istrinya banyak juga kan? Banyak sih. Nabi Sulaiman memang banyak, Sulaiman cuma di apalagi? Nabi Muhammad ini Sulaiman. penasaran. Kalau Salomo istrinya berapa? Oh, banyak sih. 700-an. Berapa? 700. Gundiknya berapa? 300. Jadi 1000. 1000 istri Salomo. Kalau satu istri ketemu dengan Salomo, ini satu istri ketemunya bisa lebih dari 2 tahun sekali baru ketemu. Udah lupa.
Kalau ketemu satu sehari ya. Kecuali kalau 2 atau 3 sekaligus sehari gitu. Kamu siapa istrimu? Oh, istri saya ya. Sorry, Kamu istri yang mana ya? Yang 2 tahun lalu. Oh, kamu baru ya gitu. Anak baru ya. Anak baru ya. Tapi gini, berarti kan itu kan masalah poligami kan. Ya. Sekarang Islam turun untuk mengajarkan poligami atau untuk membatasi poligami? Sebelum Islam diturunkan atau Quran diturunkan, poligami sudah ada belum? Sudah ada kan? Ada. Daud sudah poligami. Salomo apalagi? Nabi Musa poligami nggak? Nabi Musa. Nggak tahu. Tahu. Menurut yang tanah Yudea, poligami. Menurut yang PB juga poligami karena dia menikahi wanita Kus. Kalau yang Torahnya Samaritan nggak poligami, jadi ada perbedaan tuh. Oke, ya kalau kita pakai yang PB, berarti Nabi Musa juga poligami. Nabi Yakub poligami. Israel ya poligami. Israel Lea, empat, kan? Rahel, 4 lagi yang Bukan apa Gundik. Hampir semua banyak itu ya. Nabi Masih Abraham beda poligami satu. nggak? Poligami. Jadi hampir semua Hampir tokoh-tokoh semua. di dalam perjanjian lama juga Beda poligami. Ya ada poligami cuma Adam kan cuma ciptakan satu aja kan coba 2 diciptakan dikawini semua. Ya, jadi sebelum Quran diturunkan poligami sudah ada. Tetapi pada waktu itu kan poligaminya belum ada aturan. Boleh berapa aja istrinya, unlimited gitu. Hmm. Nah, ketika Quran diturunkan, Islam turunkan, poligaminya diatur, dibatasin. Kalau yang poligami ini maksimal 4 ya, gitu. Nggak boleh lebih dari 4. Nah, yang ditanya tadi mungkin kenapa Nabi Muhammad istrinya banyak. Ya, yang saya dengar sedikit sih karena ada alasan buat yang menyelamatkan mereka dari. Ada, itu salah satu, baru salah satu. Tetapi pertanyaan saya gini, sebelum Nabi poligami, berapa tahun dia monogami? Tahu nggak? Pernah dengar nggak? Sebelum dia poligami, dia kan sudah menikah. Berapa tahun dia istrinya cuma 1? Mungkin berapa ya? Berapa? 40, 50. Udah Enggak, tua sih. 25 tahun. Selama 25 tahun, istrinya Nabi cuma 1. Enggak poligami. Nama istrinya adalah Khadijah. Ketika istrinya yang bernama Khadijah itu meninggal, wafat, barulah dia menikah lagi dengan beberapa wanita. Tapi Memang kan itu lama ya jalannya sama Khadijah itu. 25 tahun. Iya. Jadi perkawinan perak. Jadi Nabi mengalami pernikahan yang monogami dengan istri yang bernama Khadijah itu selama perkawinan perak atau 25 tahun. Ya berarti Nabi Muhammad waktu itu udah usia 5. Kurang lebih 53 Iya, lah. itu maksudnya. 53. Nah, sekarang Nabi Muhammad SAW baru menikah lagi. Kemudian disarankan juga, ada yang menyarankan menikahi anak daripada sahabatnya sendiri, Abu Bakar, yaitu Aisyah. Ya, memang hadis Sahih mengatakan Aisyah berusia 6 tahun ketika dinikahkan. Tetapi berumah tangganya usia 9 tahun. Maksudnya dinikahkan itu apakah langsung pulang tidur bareng? Enggak. Tradisinya orang Timur Tengah, bangsa Semit, menikah itu bukan berarti langsung tidur bareng, tetapi dijodohkan. Bisa dikatakan bertunangan gitulah. Bahasa Inggrisnya betrothed gitulah, ya. Nabi Isa alaihissalam sendiri menikahi Ribka di Bible, ya. Ini amalan ada keterangan, Ribkanya berusia berapa? 3 tahun. Apakah 3 tahun langsung ditidurin? Kita nggak berani ngomong begitulah, ya. Nah, jadi pernikahan usia dini memang untuk bangsa Semit memang sudah ada jauh sebelumnya. Gitu. Nah, yang tadi Seider bilang bahwa Nabi Muhammad SAW menikahi beberapa wanita yang lebih dari 4, itu memang adalah kekhususan bagi Nabi. Kekhususan dalam arti apa? Untuk beberapa alasan. Ada yang untuk mengikatkan persaudaraan dalam Islam. Nah, itu tuh yang Ada yang hubungan dengan negara lain. Ada yang menolong janda yang suaminya meninggal, supaya dia tidak murtad, dan beberapa alasan seperti itu. Tetapi walaupun itu kekhususan, ya, anggaplah itu kekhususan buat Nabi. Tetapi ibadahnya Nabi juga kekhususan, beda dengan umatnya. Umatnya dikasih syariat sholat 5 waktu kan. Nabi sholatnya sampai kakinya bengkak-bengkak. Kalau ada orang yang ngiri sama Nabi, kenapa Nabi istrinya boleh lebih dari 4? Nah, mau nggak ibadah seperti Nabi? Yang kakinya sampai bengkak-bengkak. Nah, ibadah yang malam dilakukan oleh Nabi itu buat umatnya sunat, artinya tidak wajib. Tapi bagi Nabi wajib. Mau nggak ngikutin ibadah wajibnya Nabi kalau ngiri dengan poligaminya Nabi? Gitu. ya dia laksanain semua ya. Nah, dan dia laksanakan semua sampai kakinya bengkak-bengkak, dan bukan baca surat trikul ya,
Baca surat panjang-panjang. Trikul tahu dong? Itu sebenarnya hikmahnya bukan hanya bukan sama sekali bukan nafsu seks gitu pernikahannya. Ya sekarang orang udah 53 tahun mau ngapain sih gitu istilahnya. Iya sih. Gitu. Sudah cukuplah pernikahan dia yang bahagia dengan istri yang satu dengan Khadijah. Oke, kalau nanti ada juga yang mengatakan begini. Hikmah daripada Nabi menikahi lebih dari 4 adalah setiap wanita yang dinikahi itu kan menjadi periwayat hadis. Periwayat hadis itu artinya yang menceritakan kehidupan pernikahan mereka dengan Nabi. Oh. Ya. Nah, yang paling banyak meriwayatkan hadis adalah istri yang paling muda, Aisyah. Dia menjadi periwayat hadis nomor 2 paling banyak. Itu yang sering kita dengar sih. Jadi, setiap hadis yang turun dari istri-istri Nabi ini itu juga yang kita pakai bagaimana untuk mengajarkan kehidupan suami istri. Nah, sifat-sifat perempuan, ada berapa sifat perempuan? Kan banyak. Kalau hanya diwakili 4 wanita, apa dapat ini semua sifat perempuan kita tahu? Belum tentu. Makanya lebih dari 4 itu mungkin hikmahnya adalah untuk menggambarkan bagaimana sifat manusia di dalam kehidupan pernikahan. Makanya ulama-ulama kita kalau ceramah tentang wanita, sifat begini-begini tahu dari mana? Ya dari hadis-hadis yang diturunkan oleh istri Nabi. Iya. Simple kan sebenarnya. Kita tidak mempermasalahkan itu sebagai apa istilahnya? Wah curang, boleh nikah lebih dari 4, sedangkan umat cuma maksimal 4. Giliran umatnya mau nggak ibadah kayak Nabi yang kakinya sampai bengkak-bengkak, geleng-geleng pala. Nah, gitu. Kita bongkar gimana asam urat. Cukup jelas ya. Iya, jelas. Nah. Kan ada nanti yang menuding, Nabi kok menikahi anak 6 tahun gitu kan. Rumah tangganya kan 9 tahun. Iya. 9 tahun bagi orang-orang Arab Saudi yang hidup di daerah yang panas, ya, daerah padang pasir, mereka adalah ras Kaukasoid. Ya, tahu ras Kaukasoid? Ras Kaukasoid itu seperti ras orang Eropa. Kita, Indonesia, adalah ras Mongoloid. Ya. Ras Mongoloid dengan ras Kaukasoid itu beda. Mereka badannya bisa jauh lebih cepat besar daripada kita. Kalau orang ras Mongoloid bilang, oh Nabi menikah anak 6 tahun, karena dia membayangkan orang Indonesia, anak kecil umur 6 tahun itu masih terlalu kecil, berarti orang itu ilmunya masih cetek gitu. Dia nggak tahu kalau ras Kaukasoid hidup di daerah yang panas, itu memang lebih cepat dewasa daripada orang Mongoloid. Bahkan banyak orang-orang di bidang kesehatan mengatakan orang-orang ras Kaukasoid itu umur 9 tahun sudah bisa dapat datang bulan pertama, dapat head pertama, karena mereka lebih cepat dewasa, karena rasnya tidak sama dengan kita. Gitu. Bahkan sekarang di Indonesia anak 9 tahun sudah ada yang mens belum? Mar, anak umur 9 tahun di Indonesia sekarang sudah ada yang mens belum? Masa? Yang benar. Udah 10 tahun, 11 tahun udah ada yang mens. Gitu. Kan orang perempuan dia kapan dapat mens pertamanya tuh tergantung juga dari gizinya, makanannya. Tergantung juga dari temperaturnya. Itu orang kesehatan bisa ngomong begitu. Gitu. Nah, yang tadi saya bilang, pernikahan dini usia segitu buat orang-orang Semit pada zaman itu adalah hal yang normal. Buktinya apa? Tidak ada hadis yang mengatakan bahwa musuh-musuh Nabi pada zaman itu melihat Nabi menikahi Aisyah pada protes. Nggak ada yang protes. Iya. Kenapa nggak protes? Karena normal gitu. Iya, udah biasa itu. Kan lebih parah zaman dulu ya. Sahabat Nabi juga, Umar bin Khattab juga menikahi anaknya, putrinya Ali bin Abi Thalib yang berusia berapa? 11 tahun. Bentar ya. Jawab nih. Nah, tadi saya cerita Ishak di dalam Bible menikahi Ribka, menurut tafsirnya orang Yahudi sendiri berusia 3 tahun. Daud berzinah dengan Betseba, pernah dengar? Iya. Betsebanya umur berapa? Kurang tahu. Nggak tahu ya? Iya. Kalau dihitung-hitung dengan standar umur mereka, dengan kakeknya Ahitofel,
umurnya Batseba ketika berzina dengan Daud bisa dihitung. Baru 7 tahun. Dan itu sudah jadi istri orang. Mau 7 tahun. Tapi itu Maria, di Quran ada nggak sih? di Quran, ya nggak disebutkan kayak gitu Iya lah. makanya. Mana mungkin Nabi Daud bermaksiat begitu loh, berzina di Quran. Nggak ada. Masa Nabi bermaksiat, Iya makanya. zina sama binor? Kalau seorang utusan Allah berzina dengan istri orang, itu berarti kan Allah yang salah pilih Nabi. Iya nggak? Hmm. Maria, ibunya Yesus, tahu kan? Ketika hamil, usia berapa tahun? Tahu nggak? Kayaknya masih belasan 12. 12. Iya kan? Tahu 12 dari mana? Aku lupa dapatnya dari mana. Ini gospel. Gospel tapi yang tidak masuk dalam Bible. Menceritakan tentang Maria. Itu yang kuning tuh. Umur berapa Maria? 12. 12. Kalau 12 tahun masih anak-anak bukan? Kalau zaman sekarang? Masih anak-anak. Zaman sekarang ya. Zaman dulu mah udah dianggap udah layak untuk menikah. Iya, iya. Sekarang nih mohon maaf nih. Kalau orang-orang di luar Islam menuduh Nabi kami seorang pedofil, berarti mereka juga harus menganggap Tuhan mereka atau Roh Kudus yang menghamili Maria berusia 12 tahun juga pedofil. Betul nggak? Dengan standar yang sama gitu. Yes. Iya nggak? Iya. Daud pedofil bukan? Nauzubillah min dzalik. Ishak pedofil bukan? Nauzubillah min dzalik. Di Bible lagi, ada Tuhan membutuhkan 32 perawan. Wanita-wanita yang belum tidur dengan laki-laki. Tradisi Yahudi, umur 3 tahun 1 hari, itu udah bisa ditidurin. Tuh yang mantan Judaism tuh. Umur 11 udah boleh menikah. Jadi kalau Tuhan butuh 32 perawan itu berarti perempuan-perempuan yang masih sangat muda. Tapi itu kan nggak ada di Quran ya? Ya nggak ada di Quran. Iya, iya. Tapi di Bible ada. Maksud saya, di Bible ada ayat begitu. Kalau orang yang punya Bible ada ayat begitu, menuduh Nabi Muhammad SAW pedofil, berarti mereka harus menganggap Tuhan mereka juga pedofil, gitu loh maksudnya. Iya. Kan dari Tuhan ya. Bisa berapa? Nauzubillah min dzalik ya, kita Iya. juga tidak mau mengatakan Betul. seperti itu. Karena kata pedofil sendiri baru timbul di abad 19. Tuh. Ini juga parah sih. Aku masih ingat yang ini tadi. Iya maksud saya itu kayaknya harus bahas gereja. Makanya Foto. Di foto aja yang kuning-kuning tadi tuh. jadi himne Platonis itu ya bukan sumbernya dari ini. Yang dipakai dalilnya orang Kristen untuk menguatkan iman Yesus Tuhan kan dari sini ternyata. Ini San Agustin ini dia Katolik apa? Apa sih? Belum ada Katolik waktu itu. Oh belum ada. Belum. Itu kan Saint Augustine kan kira-kira di abad ke-4. Gue bakal cari di Google. Bukannya bagusan yang tadi yang Justin Martyr. Itu yang tentang apa ya Tan? Yang itu yang Himne apa Platonis. Yesus sama dengan putra-putra Jupiter. Mana tadi bukunya? Ini yang ini. Kau dapat bukunya dari mana nih semuanya nih? Kalau yang gini-gini saya rata-rata belinya di Amazon.com. Amazonnya? Amazon.com Nggak ada dia lain, nggak dijual ya. lagi. Coba besok tanya jual. Saya santai cari, saya kira ada, ternyata nggak ada. Jangan sedih, masih ada Islam. Saya baru tahu juga. Maksudnya nggak pernah dengar sedikit pun tentang yang ini. Nggak pernah. Iya. Ya, kalau menonton almarhum Syekh Ahmed Didat, menonton Dr. Zakir Naik, mungkin tidak membahas ini lah ya. Nah, kalau saya memang arahnya tuh ke sini gitu. Saya juga banyak dapat ilmu Tadi- dari almarhum Syekh Ahmed Didat. Tadi kan saya ketemu Kodoni pertama kan, saya tanya Kodoni sukunya apa kan, beliau bilang dia Hokkien, tapi tidak kuasai literasi Hokkien. Saya baru paham karena sudah isi sama Yahudi, Yunani semua. Sudah penuh otaknya. Sudah terisi sama ini semua. Jadi harap maklum aja. Cara maklum.
Sudah terisi sama literasi Yunani, Yahudi, Nah, udah selesai. Aramaik. Udah lagi yang mau ditanya? Udah. Mumpung ada Ustadz Anan tuh. Siapa tahu yang saya nggak bisa jawab, bisa dijawab sama Ustadz Anan. Tadi mungkin menyangkut Aisyah tadi yang menyangkut perang Badar, itu mungkin ditambahkan Pak Ustaz. Oh iya. Jadi itu ada di perang Badar itu kan Aisyah itu terlibat di situ dan itu umurnya 15 tahun. Iya, dia Oke, kita kan membaca di hadis Bukhari tentang pernikahan Aisyah yang usia 6 tahun, berumah tangga 9 tahun kan. Itu kalau kita menganggap hadis itu sahih, ya, saya bisa menjawab dari sisi budaya Semitik. Tetapi kalau kita menganalisis lagi hadis itu diturunkan oleh seorang yang sudah berusia 70 tahun, Hisham, yang sudah pindah ke Irak. Iya. Betul kan? Nah, pada waktu di Irak, dia dianggap sudah pikun. Ketika dia masih di Madinah, oke lah, dia menjadi orang yang bisa dipercaya gitu beritanya. Tapi ketika dia pindah ke Irak, dia sudah dianggap sudah pikun. Hadis itu dianggapnya sudah tidak autentik karena apa? Karena dari turunnya surat Qamar. Terus juga ketika perang Badar Aisyah sudah ikut perang. Itu menunjukkan bahwa ketika Nabi menikahi Aisyah tuh Aisyah sudah cukup dewasa. Gitu. Ya, karena kita menganggap hadis Bukhari itu sahih, ya. Kalau kita anggap itu betul, itu pun masih sejalan atau selaras dengan budaya bangsa Semitik pada zaman itu. Gitu. Saya lebih suka menjawab dari sisi Bible-nya. Gitu. Kalau kalian berani menuduh Nabi saya pedofil, kalian juga harus berani menuduh Ishak pedofil, menuduh Daud pedofil, menuduh Roh Kudus pedofil, bahkan menuduh Tuhan kalian sendiri pedofil. Karena ada ayat-ayat di Bible. Dan kita tidak bisa membawa standar moral zaman sekarang ke zaman itu, gitu. Karena standar moral zaman sekarang dan zaman itu berbeda. Gitu. Iya, iya. Coba tanya ke ibunya, suruh nanya ke neneknya Sider, nikah umur berapa gitu neneknya? Kira-kira neneknya Sider nikah umur berapa gitu? Orang-orang dulu kan baru belasan juga ya. Nah itu, Iya. nah itu. Bener-bener. Coba tanya. Dulu muda-muda. Iya, muda-muda. Kakek nenek kita juga dulu menikah pasti pada usia muda. Jangan ke 1500 yang 23 keturunan ke Oke, belakang aja. sekarang kalau dari sisi kenapa mereka menikahnya muda pada zaman dulu? Kenapa merekanya pada usia muda? Kenapa kira-kira? Ya karena udah siap sih. Secara fisik udah siap. juga. Iya kan? Udah siap. Terus? Sama aja diciptakan belum ada seminggu nikah dia mahal. Karena apa namanya? Tingkat usia manusia pada zaman itu ya berbeda dengan tingkat usia manusia zaman sekarang, ya kan? Pada zaman itu satu belum ada internet gitu, jadi belum banyak ngapa-ngapain gitu lah ya. Lampu belum ada, listrik belum ada gitu. Ngapain lagi gitu? Ya kalau mereka sudah secara fisik sudah siap ya mereka menikah pasti. Betul. Mungkin ada pengaruh makanan juga zaman itu kan. Ya. Betul. Gizi dan Makanan, lain-lain. kegiatan juga. Lihat aja SMP zaman dulu itu kan bulu kakinya udah banyak sekali. Iya. Kenapa yang lo pikirin dari tadi bulu paham dulu sih? Saya lihat foto SMP zaman itu kan, loh, kenapa ini orang anak SMP sudah bulu kakinya udah banyak, udah kumisan. Umurnya sama, SMP. Lagi. Makanya kita tidak boleh membandingkan atau menyamakan ras tertentu dengan ras lain. Beda. Kultur budayanya. Anak zaman dulu makannya bergizi, Zaman. kacang hijau, sekarang Indomie apa ini instan semua kan? Coba, Mariam umur berapa, Mariam? Tuh, 24 baru segitu badannya. Coba 24 yang di barat, segede apa? Kan beda, karena beda ras gitu loh. Iya sih, itu masuk akal sih. Nah. 35. Tingginya berapa, Mariam? 153. Tuh, 153 aja udah termasuk bongsor kalau di Indonesia. Termasuk bongsor. Iya. Dikatakannya lah ya. Orang hutan di Ragunan 30 tahun segini, baru segini. Iya. Ya, ada lagi? Itu sih udah. Jangan sungkan-sungkan. Yang nggak jelas atau mau ditanyain jangan sungkan-sungkan, tanyain aja. Jangan ada keraguan gitu nanti. Ya paling itu apa? Cara sholat biasa kan beda-beda. Nah itu tuh. Beda-beda antara mana? Di dalam Islam. Iya. Oke. Gini. Nabi Muhammad SAW kan pertama kali menerima wahyu usia berapa?
40 tahun ya. Ya. 40 tahun. Quran diturunkan dalam jangka waktu kurang lebih 23 tahun. 23 Oke. Jadi sampai Nabi berusia 63 tahun. Mm-mm. Dari usia 40 tahun sampai usia 63 tahun, kira-kira apa Nabi ini sehat terus? Apakah fit terus? Apakah dia nggak perang? Dia juga ikut perang loh. Ya. Iya, iya. Dia juga ikut melakukan perjalanan jauh gitu. Sampai ratusan kilometer gitu. Mungkin nggak Nabi pernah sakit? Pasti Ya, pernah. Apalagi Ya kan? udah usia segitu. Apalagi sudah usia. Jadi sekarang kalau Nabi ketika sholat, kalau badannya lagi fit, jadi menjalankan gerakan orang yang sedang fit dengan cara yang diajarkan oleh Malaikat Jibril alaihissalam. Jadi sholat dilihat sama sahabat-sahabat. Oh, sholatnya Nabi itu begini. Gitu. Tapi mungkin nggak suatu saat Nabi badannya sedang tidak fit atau sedang sakit, tapi dia tetap sholat? Pasti ada keterbatasan dong. Iya, iya. Kalau sidar lagi kedinginan gimana? Pasti gemeter kan? Iya. Mungkin nggak Nabi ketika ada sahabat yang melihat Nabi pada waktu tahiyatul telunjuknya bergetar, mungkin nggak Nabi lagi kedinginan atau lagi sakit? Kemungkinan itu ada ya, betul kan? Ada sahabat yang melihat, oh Nabi pernah sholat tangannya gemeter nih. Gitu. Itu yang hadis-hadis begitu kan tercatat dengan baik, dengan lengkap. Jadi ada hadis yang Nabi misalnya sholat tangannya telunjuknya diam, dan memang lebih banyak diem gitu. Ada 11 atau 12 hadis yang menceritakan Nabi tahiyatul telunjuknya diem. Ada satu hadis tapi juga sahih. Nabi lagi sholat tahiyatul tangannya getar telunjuknya. Tapi sahih juga. Satu hadis sahih lawan 11 hadis sahih. Ini semuanya turun berasal dari Nabi Muhammad SAW. Nah, itu kan turun ke mazhab-mazhab. Mazhab-mazhab itu adalah, boleh dikatakan apa ya? Sekolah-sekolah lah. Sekolah-sekolah tentang syariat-syariat Islam. Jalan. Hah? Jalan. Kalau jalan kan ini apa? Sahabat. Ya, dari sahabat-sahabat lah ya. Jadi, kalau di dalam kalangan Islam sendiri, ada sebagian umat Islam yang sholat tangannya telunjuknya diem, ada orang Islam yang sholat tangannya ada yang bergetar. Yang salah yang mana? Nggak ada yang salah. Yang salah. Karena dua-duanya, dua cara itu, semuanya kembali kepada Rasulullah. Yang salah yang mana? Yang nggak sholat. Tapi kalau dari Nabi Muhammadnya sendiri, Hmm. dia menganjurkan bagaimana gitu? Maksudnya harus gini gitu. Oh, dia bukan Atau menganjurkan bagaimana? kamu boleh sholat dengan cara begini atau begini, enggak. Kan ikutilah sholatku. Ya kan? Nabi Muhammad SAW sendiri diajarkan sholat oleh Malaikat Jibril alaihissalam. Nah kan yang apa namanya? Yang mengamati kan sahabat-sahabatnya. Sahabatnya mengamati, melihat, menulis gitu. Ya. Nah, dari cara-cara sholat yang mungkin pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dengan keadaan, kondisi yang berbeda-beda, ya mungkin timbul perbedaan gitu. Tetapi bukan berarti dua-duanya salah, enggak. Tetap itu yang dilakukan oleh Nabi. Tetap gitu. Nanti masalah lagi ada gini. Yang benar itu sholat apa pada waktu kita sujud itu yang ke tanah itu tangan dulu atau dengkul dulu, lutut dulu. Ada yang bertanya begitu. Karena mungkin memang Nabi juga pernah melakukannya secara berbeda. Yaitu tadi tergantung dari kondisi pada saat itu gitu. Tapi nggak jadi masalah ya? Nggak jadi masalah. Oh, Yang itu salah itu yang jeda duluan gitu. Itu mah bukan sholat jatuh itu. Nah itu hanya. Kayak jatuh. Mungkin kalau Nabi dulu pernah sholat yang sujud jeda duluan juga sahabat ada yang melihat mungkin jadi hadis gitu. Ya, Tapi kan Nabi nggak pernah melakukan. Sebenarnya gitu. beda-beda, mungkin ada yang lihat dari depan, samping. Iya, Iya ya. betul. Ada yang melihat dari belakang, ada yang melihat dari samping. Iya, iya. Itu. Nanti kan ada yang mengatakan lagi, kalau sholat bibir kita bergerak nggak? Ada yang melihat dari samping, melihat Nabi jenggotnya bergerak. Kalau jenggotnya bergerak, pasti bibirnya bergerak dong, gitu. Kan nggak mungkin sholat jenggotnya bergerak karena angin kan. Nanti ada lagi yang begini, yang benar begini, begini, atau begini. Nah loh, itu semuanya dari mazhab-mazhab ada semua. Tergantung mazhabnya. Yang di Indonesia mengikuti mazhab Syafi'i begini. Nanti yang di Arab Saudi ada yang begini. Saya pernah bertanya kepada ustadz di kampung. Saya tanya, Ustadz yang benar begini atau begini? Wah yang begini salah itu katanya. Waduh. Karena dia awam. Dia mengetahui hanya dari gurunya saja. Dia tidak mempelajari perbedaan mazhab-mazhab. Gitu. Ya. Makanya saya juga dulu pernah bertanya begitu. Yang saya tanya gini,
Kenapa sholat itu subuh sebelum matahari terbit? Kenapa zuhur itu pas matahari di atas ubun-ubun kita? Dan selanjutnya, kenapa asar ketika matahari sudah turun? Kenapa maghrib matahari pas giliran udah mau tenggelam? Isya kenapa matahari sudah tenggelam? Kira-kira jawabannya gimana, Ustaz? Kira-kira gimana, Ustaz? Di hadis nggak ada kan? Saya tanya, banyak Ustadz begitu. Saya dapat jawabannya dari Ustadz Abdul Somad. Jawaban Ustadz Abdul Somad yang saya anggap paling mengena gitu. Jawabannya apa? Karena ketika Malaikat Jibril alaihissalam mengajarkan kepada Nabi Muhammad SAW, Malaikat Jibril alaihissalam juga tidak menjelaskan kenapa jamnya segitu. Dan Nabi juga nggak nanya sama Malaikat Jibril jamnya segitu. Ya sudah, berarti kita ngikutin aja gitu. Tetapi saya pernah, ya meneliti secara pribadi lah, jam-jam sholat itu kenapa. Ternyata, di jam-jam yang orang Islam sedang sholat itu adalah saat di mana cahaya alam, atau disebut dengan istilah spektrum, itu sedang berganti. Alam ini kan punya cahaya alam namanya. Kalau maghrib, langit berubah jadi warna apa? Jingga kan? Karena ada ya posisi matahari dan bumi lah ya begini ya. Sehingga pas orang di bumi, di lokasi tertentu yang pas masuk maghrib, matahari di posisi yang mungkin sekian derajat, jadi matahari di tempat orang yang sedang maghrib itu matahari jadi kelihatan, langit jadi kelihatan jingga karena pantulan sinar matahari. Pada waktu maghrib, dulu ingat nggak waktu maghrib, kita masih anak-anak, kalau main di rumah, main di luar rumah, Disuruh masuk. sama orang tua kita disuruh apa? Disuruh masuk. Kenapa tau nggak kira-kira? Nah, banyak setan. Karena pada saat itulah frekuensi itu untuk setan itu, untuk untuk makhluk-makhluk itu adalah frekuensi yang paling cocok dengan mereka gitu loh. Di rumah pernah maghrib dimain di luar rumah suruh masuk sama orang tuanya? Wah, itu udah dulu banget sih. Pernah kan? Iya, pernah. Dari mana orang tuanya tahu? Nah, itu Padahal dia. Kristen orang tuanya. Iya. Di Islam kita bisa menjelaskan, karena pada saat maghrib itu frekuensi untuk setan itu memang lagi pas sama mereka gitu. Oh. Dan juga pada waktu maghrib, penglihatan manusia itu juga bisa sedikit berubah. Iya. Makanya kita orang Islam ketika maghrib lagi perjalanan pasti berhenti dulu nyari masjid sholat. Karena melakukan perjalanan pada saat maghrib itu berbahaya juga buat kita kalau kita melihat Betul. jalanan. Gitu. Wah, emang. Iya sih. Mama saya yang bukan Islam aja ngelarang saya main di luar rumah kalau maghrib. Ya, Itu berlaku maghrib yang nongkrong dulu cuma tuh anak-anak seni saja, anak-anak galau gitu. Anak-anak galau. Bukan anak-anak gabut. Galau. Mana maghrib cari ini dia, cari lautan itu. Subuh, ya. Subuh itu kan kita sholat sebelum matahari terbit. Ya. Subuh itu juga sedang ada perubahan cahaya alam. Ya, perubahan cahaya alam itu kalau nggak salah dari biru ke putih gitu kalau nggak salah. Pada saat cahaya alam itu, kita melakukan sholat, dipercaya bahwa itu adalah mempunyai efek terhadap otak manusia. Ketika kita sujud, kepala kita berada lebih rendah daripada jantung kita kan? Ya kan? Berarti jantung kita memompakan darah dan oksigen kepada otak kita lebih ringan tugasnya. Betul kan? Secara medis bisa dibuktikan gitu loh. Kalau kita berdiri, jantung memompakan darah dan oksigen ke atas, pasti lebih berat daripada kita sujud. Ketika kita sujud, darah dan oksigen di otak kita jadi lebih banyak. Otomatis kalau otak kita cukup dengan darah dan oksigen, pikiran kita jadi lebih tenang. Ya, mungkin bisa diperdebatkan, tapi secara medis juga diakuin gitu. Waktu kita sujud, darah dan oksigen dari jantung itu lebih banyak. Ya, masuk akal. Jadi dipercaya atau diduga lah. Setiap waktu-waktu sholat itu yang digunakan manusia untuk sholat, untuk di mana di dalamnya ada gerakan sujud, itu secara langsung maupun tidak langsung membuat manusia yang sholat itu otaknya lebih tenang gitu loh. Dan juga di Quran kan disebutkan, sholatlah untuk mengingat akan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, itu udah pasti sih. Tapi ternyata ada manfaat buat ya, juga gitu. bermanfaat buat kita, bermanfaat buat psikologi kita. Jadi istilahnya supaya kita selalu ingat kepada pencipta kita. Itu udah pasti sih. Di Kristen kan, Beb. Udah lagi? Sama kayak semalam nih, saya ada ke tengah malam nih.
Semalam 5 jam di sini. Jadi Ada perempuan juga. ada gelar kepada Allah itu kan Subhanahu wa Ta'ala. Artinya Maha Suci dan Maha Tinggi kan. Nah, untuk menganalisa Maha Tinggi ini kan ketinggian setinggi apa gitu kan. Tapi kalau saat kita sholat, di saat kita taruhkan kita punya kepala ini di ini kan, nah itu kita merasa dekat dengan Allah. Jadi Maha Tinggi tidak perlu kita naik Eiffel, tetapi itu cukup sholat aja sudah jadi dekat dengan Sang Pencipta. Nah, kalau ketinggian itu diukur, tidak bisa diukur. Ketinggian Allah itu kan tidak bisa diukur. Tapi cukup dengan sholat, kita akan merasa dekat. Yang penting kuzukan pasti rasa dekat dengan. Entah kita di lembah atau di mana, tidak perlu. Saidar, kamu bener nggak minum? Dari tadi nggak minum? Tadi udah minum. Bener. Itu jusnya diminum loh. Tahan yang nggak minum, saya nggak tahan kalau nggak Ini minum. Kodoni sudah ini ya, sudah mitra sama Buah Vita ya. Enggak juga. Enggak, itu makanan staff saya yang beli. Bukan endorse ya ini ya. Iya. Kalau kita di kelompok Komal saya lagi ajukan ke ini Kimia Farma untuk Bodrex. Siapa tahu bisa disuplai kita. Untuk dibagi-bagikan secara Iya. gratis. Iya. Soalnya kan ada salah satu konsep dari pandangan tertentu agak susah. Oh, jadi harus minum Bodrek. Lagi diajukan ke Kimia Farma. Adalah salah satu pandangan. Kalau di Kristen dan Yahudi, itu kan tidak semua tokoh-tokoh di dalam Bible mereka dianggap sebagai nabi. Ya, Adam itu bukan nabi buat umat Yudaisme. Buat Kristen juga bukan nabi. Tapi kalau kita Islam menganggap dari Adam alaihissalam sampai Isa alaihissalam semuanya nabi. Yang disempurnakan ajarannya oleh syariat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Pesan dari Adam sampai Nabi Isa atau Yesus, pesannya sama atau beda-beda kira-kira? Sama. Apa pesannya? Tuhan hanya satu. Nah, bahasa Arabnya apa? La ilaha illallah. Ada nggak Nabi Abraham pernah ngajarin Trinitas? Nggak ada. Yesus pernah ngajarin Trinitas nggak? Nggak juga. Pernah dengar nggak kalau orang ada dalam Bible dinarasikan di gereja-gereja atau yang mana di bangsa Israel itu menolak nabi di luar bangsa Israel? Pernah dengar? Tapi tahu nggak dalam Bible ada nabi di luar bangsa Israel? Tahu? Ada. Obadya dengan Ayub bukan orang Israel. Ayub bukan orang Israel. Ayub bukan bangsa Israel. Orang Edom, Jasir Arab itu Edom. Jadi sudah ada nabi yang di luar sebelum bagian Rasulullah Tapi sudah ada nabi. apakah mereka itu diakui di Yahudi juga? Diakui sebagai- nabi, Masuk. Lah orang buktinya di Tanakh juga masuk. Obadya dan Ayub. Iya ya. Iya. Kalau di Kristen Ayub bukan nabi tokoh, tapi kalau di Yahudi Ayub itu nabi, Obadya juga nabi. Mereka tuh proses naturalisasi lah, kayak timnas masuk itu transfer pemain. Mereka tuh orang Edom. Edom itu turunan dari Esau, itu Jasir Arab, Libanon, Yordania itu orang-orang Edom. Iya, maksudnya mereka Kores Mesias bukan? mengakui di luar. Kores orang Yahudi bukan? Tahu Kores? Pernah dengar ya? Dari mana? Dari Persia. Mesias juga. Jadi sudah banyak nabi yang di luar bangsa Israel. Kores Persia ya? Gini ya, jadi kalau di Islam kita meyakini bahwa nabi itu jumlah nabi yang diutus kepada seluruh umat manusia itu 124.000. Betul ya? Dan 300, ada yang bilang 13, 315 rasul. Ya. Kalau Yahudi mengakui berapa nabi? Mar, Yahudi ada 1 juta. oh itu yang semuanya. Iya, yang semuanya maksudnya. 1 juta nabi itu kalau di Yudaisme. Itu sudah termasuk Nabi Luka belum ya? Nabi Luka. Karena banyak siapa tahu dia sudah masuk di salah satunya. Pernah dengar Nabi Luka? Wah, Belum ya? nanti nonton videonya Kodoni ada beliau di sana. Dia undang khusus dari Israel. Yang sebentar lagi akan jadi orang terkaya di seluruh dunia ya. Iya, Tapi ditanya kapan nggak tahu. iya, udah tahu. Silakan tanya lagi. Udah jelas sih semuanya. Paling itu sih. Saudara. Penamaan apa? Surah-surah di Quran gitu. Surah-surah. Iya. Kenapa? Maksudnya penamaan-penamaan itu Yang berdasarkan memberikan apa? nama siapa? Iya. Menurut riwayat yang mutawatir, yang memberi nama itu Nabi sendiri. Oh, Nabi sendiri. Nabi sendiri. Yang memberi nama itu Nabi sendiri, yang apa namanya?
menyusun ayat itu, ayat berapa juga Nabi sendiri. Ada itu di kitab apa ya? Ada. Ada. Pernah dibahas sama Sultan. Kalau yang belajar kitab-kitab di dalam tradisi Islam pasti tahu mereka. Nabi sendiri. Yang mayoritas gitu ya, yang mayoritas pendapatnya adalah Nabi sendiri. Dan itu nama-nama apa ya sebenarnya? Nah, sebenarnya nama-nama itu adalah menjadi topik yang dibicarakan di surat itu gitu. Contoh misalnya mengenai surat Al-Baqarah, sapi betina. Kok surat namanya sapi betina siapa sih? Itu sedang menceritakan Bani Israel, perjalanan bangsa Israel ketika mereka diselamatkan oleh Nabi Musa keluar dari Mesir, ya, menuju tanah yang dijanjikan istilahnya. Di situ kan bangsa Israel sempat menyembah patung sapi berhala. Ya kan? Yang diciptakan oleh siapa? Musa Harun. Samiri. Harun itu di Bible, apa aja. Sorry. Di Quran yang membuat patung sapi berhala siapa? Musa Samiri. Ya, Musa Samiri. Samiri itu kalau ditelaah oleh ahli-ahli bahasa, Samiri itu ternyata artinya orang asing. Ya. Orang asing ini siapa? Bisa aja orang Mesir yang menikah dengan bangsa Israel, kemudian yang ngikut dengan bangsa Israel keluar dari Mesir. Nah, Samiri ini orang yang mungkin dulunya orang Mesir yang sudah terbiasa menyembah patung-patung gitu. Tapi kalau di Bible, yang membuat patung sapi untuk disembah oleh bangsa Israel itu siapa? Tahu nggak? Siapa ya? Nabi Harun, kakaknya Nabi Musa. Nggak pernah baca? Kurang. Sekarang mungkin nggak seorang nabi malah membuat patung untuk disembah sama umatnya. Masuk akal nggak? Nggak masuk akal. Berarti itu nabinya yang salah kaprah atau Tuhan yang salah milih nabi kalau gitu? Kok bisa-bisa nabi diutus untuk apa sih? Untuk memperingatkan umatnya menyembah siapa? Menyembah kepada yang mengutus nabi itu kan? Masa ini malah bikin patung untuk disembah sama umatnya kan? Itu parah. Nggak masuk akal gitu. Daud nabi bukan? Nabi. Nabi. Kok bisanya berzina dengan istri orang gitu? Tapi yang lebih parah sih itu sih. Siapa? Nabi Lot. Nabi Lut menghamili 2 anak perempuannya. Itu saya juga sampai berapa kali baca. Ini benar nggak sih? Nabi itu masalah. Nabi loh itu. Dan masalahnya itu akhir cerita itu kayak habis begitu saja gitu, Iya. nggak ada penjelasan kenapa harus gitu gitu. Iya. Itu kan berarti namanya incest, Iya. ya kan? Maka itu Bible di negara bagian tertentu di Amerika dilarang ada di sekolah. Karena ada cerita-cerita seperti itu. Iya. Nah, Masalahnya sekelas Nabi loh. Nabi loh ya. Dan itu 2 kali loh. Gak cuma sekali ya oke lah, 2 kali. Kalau bukan Nabi, kita masih Iya. maklum gitu. Ini Nabi kan utusan, ada yang mengutus. Apa mungkin yang mengutus salah milih nabinya? Kan nggak mungkin. 2 kali loh. Salomo Nabi bukan? Nabi. Nabi. Mungkin nabinya nyogok biar masuk jadi nabi. Salomo Nabi kan? Dia sempat musyrik. Tahu musyrik? Yang bisa nyembah. Menyembah yang bukan Allah gitu. Menyembah selain Allah gitu. Salomo. Nabi loh. Masa sampai nyembah yang bukan mengutus? Kurang dekat apa lagi sama yang mengutusnya kan? Nah iya. Kalau di Quran ada nggak cerita-cerita seperti itu? Nabi Nuh mabuk anggur telanjang. Nabi Harun membuat patung sapi untuk disembah. Nabi Lut menghamili 2 anak perempuannya. Nabi Daud berzina dengan istri orang. Nabi Salomo sempat musyrik. Nabi Ayub waktu diuji sempat menyalahkan Tuhannya. Di Quran ada nggak cerita-cerita seperti ini? Nggak ada. Gak ada ya? Nggak ada sama sekali. Oke, Nabi Daud pernah berbuat salah. Tapi bukan maksiat ya. Ya, ya. Berbuat salah karena dia membuat keputusan yang tidak menguntungkan untuk umatnya pada saat itu. Tetapi ketika dia mohon ampun, langsung diampuni. Nabi Adam juga pernah berbuat salah. Ketika diperintahkan untuk tidak makan buah itu, dia makan. Itu berbuat salah, bukan maksiat. Tapi ketika Nabi Adam mohon ampun, diampuni nggak? Diampuni. Ampun. Ya walaupun tetap diturunkan dari surga ke bumi, ya istilahnya itu adalah memang ditujukan sebagai khalifah. Tuh. Konteksnya begitu. Gitu. Yang lebih masuk akal bagi saya itu nabi dia kalahkan yang mengutusnya. Tuhan. Dia kalahkan Yakub. Tuhannya Yakub. Kalau itu tadi kembali lagi ke gaya bahasanya bangsa Yahudi atau bangsa Israel.
belum tentu itu digambarkan secara fisik, belum tentu ya. Kita harus baca tafsirnya. Maksudnya apa nih, gulat gitu kan? Nah, Belum tentu tuh secara fisik. Mungkin juga itu adalah kiasan. biasa. Pernah dengar Yeskiel 23? Ada perempuan Ohola dan Odoliba. Hah? Yang bersundal gitu. Yang sampai ada kata-kata ZAKAR kuda gitu misalnya. Bahasanya vulgar bahasanya. Iya, bahasanya vulgar sekali. Tetapi apakah itu ayat-ayat yang menggambarkan secara harfiah? Tidak. Ternyata Ohola dan Odoliba itu menggambarkan Yerusalem dan apa? Samaria ya? Hah? Kalau nggak salah menggambarkan dua istilahnya dua bangsa lah. Yeskiel 23. Menggambarkan Ohola adalah Samaria, Oholiba adalah Yerusalem. Nah, itu adalah bahasa kiasan gitu. Kita jangan buru-buru cerita porno gitu. Iya. Itu adalah gaya bahasanya orang Yahudi. Yeskiel 23 ya? Iya, Yeskiel 23 ayat 1 sampai 20. Pantas nggak kira-kira kalau ayat itu dibacakan di depan sekolah minggu? Bersino. Wah, Ya, makanya ada beberapa negara larang untuk bacakan Bible kan ada ayat Ya. seperti itu. iya. Tapi sebenarnya ini adalah gaya Biasa, bahasanya biasa. orang Yahudi yang menggambarkan dua bangsa, Samaria dan Yerusalem, yang sedang apa? Sedang musyrik gitu. Musyrik artinya apa? Mereka menyembah tuhan-tuhan selain Allah. Allah. Melanggar Torah hukum pertama lah ya. Nah, jadi jangan buru-buru kita, aduh ini ceritanya kok begini gitu. Iya, iya, Tapi iya. memang Betul. kalau diceritakan depan anak kecil ya memang nggak pantas gitu. Jadi Bible itu memang bukan untuk anak-anak. Gaya bahasa aja. Gaya bahasa. Tapi berdasarkan memang yang buruk juga gitu kan. Ya, kelakuan buruk bangsa Israel ini digambarkan dengan gaya bahasa persundalan gitu. Jadi ketika orang sedang menyembah selain Tuhan, itu dianggap sedang bersundal gitu. Oh, iya iya. Ya. Hmm. Tahu nggak pandangannya orang Yahudi terhadap orang Kristen itu seperti apa? Pernah dengar nggak? Ya pokoknya sesat. Pandangannya orang Yahudi terhadap orang Kristen itu apa? Itu sedang bersundal juga. Kenapa? Karena dianggapnya orang Kristen itu juga menyembah Tuhan yang Maha Esa, tapi juga menyembah Yesus. Yesus sebagai manusia dianggap sebagai berhala, Oh, pokoknya menduakan Tuhan. menduakan Sundal, Tuhan. Ya. Kalau orang Kristen kan percayanya gitu. Tuhan Iya, iya. menjadi manusia Yesus, makanya Yesus disembah kan. Menurut pandangannya orang Yahudi, Kristen sedang melakukan persundalan. Karena selain menyembah Tuhan yang Maha Esa, juga menyembah Yesus gitu. Kalau di Yahudi kan nggak ada sama sekali begitu. Di Perjanjian Lama kita bisa baca, Yes. aku tidak akan berubah, aku bukan manusia, aku bukan anak manusia. Nah, kalau ada orang yang menyembah manusia, sudah bertentangan dengan Bilangan 23:19 dan Maliaki 3 ayat 6. Jangan sedih, masih ada pintu keluar. Masih ada Pintu keluarnya itu adalah apa? Sedih sekali. Islam. Islam. Di Islam kita justru memuliakan nabi-nabi itu, Iya. termasuk Nabi Isa alaihissalam. Kita tempatkan pada tempatnya gitu. Kemarin kan saya juga sempat udah bilang sih ke keluarga juga, saya bilang sama kakak saya. Soalnya kakak saya juga dulu itu dia istilahnya pelayan di gereja gitu. Dan dia pernah baca Quran juga. Terus, Karena ada temannya yang masuk Kristen gitu. masuk Kristen terus dia baca Quran. Maksudnya dia pinjam temannya itu kan dari Islam masuk Islam? Kristen. Oh. Terus dia masih bawa Quran. Oh, Terus dia pinjam tuh. Kan kakak saya suka baca-baca gitu. oh. Buku-buku apa aja gitu. Nah, ada di rumah tuh baca-baca gitu. Terus kita ngobrol-ngobrol gitu, semua diskusi, debat-debat juga. Di situ saya memang udah keraguan nih. Debat aja gitu. Terus, tapi kakak juga akhirnya bilang, iya Islam itu memang saya tahu, saya pernah baca. Baik, tapi kalau cuma karena kamu lihat kekurangan dari Kristen, pikir-pikir lagi, kecuali kamu dapat hidayah. Dia sampai di situ. Oke. Dia istilahnya berserah juga. Oke. Kalau bapak wah udah pasti. Bapak juga bilang, wah ini Kristen juga cuma dikasih juga, udahlah. Yang penting kalian. Iya. Oke. Bapak saya pasti gitu. Sekarang saya mau kasih analogi nih. Anggaplah
Sider masuk ke dalam sebuah rumah. Yang hijau ini anggap aja rumah ya. Di dalam rumah ini ada 4 ruangan nih. Oke, kita bagi 4 nih. Ya ada lorongnya lah ya, ada pintunya ya. Masuk ke ruangan yang pertama, Sider melihat sosok Tuhan itu seperti laki-laki yang tegap. Rambut gondrong, berjenggot, mata biru. Tegap nih, masih muda gitu loh. Hidung mancung. Nih. Itulah sosok Tuhan gitu. Oke, yang ruangan pertama. Ruangan kedua, Sider masuk melihat ada patung-patung. Nah itulah Tuhan. Masuk ruangan yang ketiga, nggak ada apa-apa. Tapi kita bisa melihat matahari, bulan, bintang. Nah itulah Tuhan gitu. Ya, ruangan ketiga. Ruangan keempat, kosong, nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa, kosong. Nggak ada matahari, nggak ada bintang. Tetapi ada sosok yang tidak kelihatan, yang dialah menciptakan alam semesta. Itulah gambaran 4 Tuhan di 4 kamar itu. Kira-kira Sider kalau masuk sebagai orang yang belum beragama, mau milih Tuhan yang mana? Kalau manusia laki-laki, ya, dia pasti bisa menang lawan seluruh manusia atau dia bisa mati? Dia bisa kalah. Bisa mati. Bisa mati. Bisa tua kan? Iya. Kalau patung, dijatuhin juga pecah gitu. Nggak bisa apa-apa. Nggak bisa apa-apa. Matahari, bulan, Tuhan, apakah mereka bisa menolong? Nggak ada buktinya. Nah, kalau Tuhan yang nggak kelihatan, tapi dia menciptakan alam semesta, gimana kira-kira? Milih punya Tuhan yang nggak bisa dilihat atau milih Tuhan yang bisa kelihatan? Sider sebagai orang yang sehat, yang tidak buta gitu. Kira-kira milih yang mana Tuhannya? Yang nggak bisa dilihat. Yang nggak bisa dilihat. Iya. Kalau Tuhan bisa dilihat, nggak kasihan sama yang buta. Benar. Iya benar. Iya ya. Ya kan? Kalau Tuhan itu menjadi manusia dengan ras tertentu, berarti Tuhan itu rasis nggak? Rasis. Nah, rasis. Kalau dia menjadi Tuhan yang bule, kasihan nggak sama orang yang kulit hitam? Kasihan nggak sama saya yang orang Cina? Saya juga pengen Tuhan orang Cina, gitu kan? Iya iya. Nah, kenapa dia harus menjadi ras tertentu, gitu? Kan Tuhan kan untuk semua ras harusnya kan? Orang Sulawesi kan juga pengen punya Tuhan seperti orang Sulawesi. Itu pun standar manusia yang sehat. Banyak manusia tidak sehat. Ada yang polio apa kan? Nah,